Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu. Penjelasan ingkang nomor kaping 5 nggih menika saking Sayyidina Umar, bahwasanya beliau berkata atau beliau mengatakan mauqufan alaihi au marfu'an ilan nabi. Beliau mengatakan sebuah hadis mauquf atau hadis marfu yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Anapun hadis mauquf ya iku hadis ingkang dipun riwayataken dening para sahabat. Lan hadis niku wau ora lewat sampai marang Rasulullah SAW. Sedangkan hadis marfu adalah hadis yang dikabarkan oleh sahabat dari sabdane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngoten. Nah, di sini diterangkan laula ti'aul ghaibi la syahidtu ala khamsin nafarin annahum ahlul jannah. Jikalau tidak ada pengakuan yang ghaib, pasti aku persaksikan 5 golongan atau 5 komunitas atau 5 kumpulan, terus 5 golongan ngoten niku, bahwasanya mereka itu penghuni surga. Artinya seandainya tidak ada kekhawatiran, tidak ada pengakuan tentang hal-hal gaib, tentang suatu larangan, pasti aku mengatakan, aku bersaksi atas 5 golongan bahwasanya mereka itu termasuk penghuni surga. Siapakah mereka 5 golongan yang menjadi termasuk penghuni surga? Yaitu 1, al-faqiru sahibul iyal, orang fakir yang mempunyai keluarga yang banyak. Nggih, itu. Nah, itu adalah golongan orang yang termasuk atau golongan-golongan yang termasuk penghuni surga. Di antaranya 1, al-faqiru sahibul iyal. Jadi wong fakir sing duwe keluargane akeh, yaitu orang yang serumah bersamanya dan dia berkewajiban menafkahinya seperti hamba sahayanya, istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil. Jadi wong fakir tapi anaknya akeh. Jadi Kanjeng Nabi juga seneng gitu. Karena apa? Itu juga bahwa termasuk golongan yang penghuni surga. Tapi ingat, aja fakir atau karo Gusti Allah, lan iku bahaya. Nggih. Nah, fakir, loman, mantep, semangat anggonipun ngibadah karo Allah. Ingkang nomor kaping kalih nggih menika wal mar'atur radhi anha zaujuha. Wal mar'atul mutasaddiqah bimahriha ala zaujiha. Yang nomor kedua yaitu adalah istri yang diridhoi oleh suaminya. Yeah. Istri yang diridhoi oleh suaminya. Maksudnya diridhoi bagaimana? Wong saiki sampeyan sholat, wong bojo duwe bojo, apapun tegese wong wadon niku, lajeng wong wadone niku selalu diridhoi oleh bojone, lah iku termasuk kenapa? Penghuni surga, istri yang solehah maksudnya begitu ya. Nah, karena apa? Jadi wong wadon kepenak
Sampeyan gawakna wedang aweh maring bojone, maring sing lanang. Ki wong wadon khususnya niki. Lajeng sampeyan kuwi mau aweh maring aweh minuman kepada suaminya, kemudian suaminya itu menerimanya dengan senang hati dan memberikannya pun istrinya dengan senang hati, maka gue ambrol dosane. Gue wong wadon kepengen golek swarga niku gampang, sing penting kari manut karo sing lanang. Nggih napa mboten? Nek sing lanang ki angel golek swarga. Makane ya, makanya sampean duwe bojo ya sing ayu, ya sing salehah, syukur ya sing sugih. Semono uga wong wadon duwe bojo ya sing iso mimbing, sing iso bimbing, sing soleh, sing adil. Nek bojone akeh kaya ngono ya ra mana ya adil banget sih ya ra bisa, tetep angel. Nah sing nomor ketelu niku wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha. Istri yang istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suami. Istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada suami. Jadi sekitar nalika sampeyan wong wadon ki wau dikei mas kawin misal 20 juta halal gitu ya dengan mas kawin 20 juta dan kemudian diserahkan lagi, disedekahkan lagi kepada suaminya. Nah itulah orang istri yang luar biasa namanya gitu. Yang nomor keempat yaitu adalah yang kedua orang tuanya itu ridho kepadanya. Jadi yang wong tua niku ridho wis insyaallah. Terus yang kelima iku wata ibu minat dzanbi, orang yang bertobat dari segala dosa-dosanya. Kalau orang yang bertobat dari segala dosa-dosanya itu ya wis ahli swarga, wis penghuni swarga, wis insyaallah. Amin Allahumma amin. Kenapa kok dikatakan menjadi penghuni swarga? Orang yang berbuat dosa dan kemudian bertobat dari segala dosanya kok ahli swarga. Emang kenapa? Apa buktinya? Di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam niku bersabda, "Atta ibu minaz dzanbi kaman la dzanba lahu." Rawahu al-Baihaqi. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Paham apa ora? Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh ngoten. Orang yang bertobat dari dosa ya seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Makanya kalau sampean itu bertobat terus tunggal dina, ya wis kaya dene wong ora dosa bae wis. Kemarin juga pernah kan disampaikan, ketika seseorang berbuat dosa maksiat maka akan tergoraslah satu titik dalam hatinya. Tapi ketika orang tersebut itu bertaubat maka mengkilaplah hati itu gitu, sehingga titik hitam itu hilang. Kiye pedah baik karo kaya ngene dawuh Kanjeng Nabi ngeten iki, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang berbuat dosa, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lajeng ana hadis meneh yen Kanjeng Nabi niku ngendikan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina khata'irina at-tawwabun. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi. Jadi setiap keturunan Adam setiap keturunan Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah orang-orang yang bertaubat. Tadi kepena nek jere tembung kok anak keturunan Adam ora duwe dosa, wis ora mungkin, mesti duwe dosa. Karena nang kene disebut kullu bani Adam khata'un.
Setiap keturunan Adam banyak melakukan kesalahan. Nggih napa mboten? Nah, wa khairul khata'ina tawabuna. Sebaik-baik orang yang banyak salah adalah orang-orang yang bertaubat. Wis kena. Bahkan hadis mana yang diriwayatkan oleh Rasulullah, yang hadis, ada sebuah riwayat yang di bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allahu afrahu bitaubatit taibina minad dham'ani alwaridi wa minal aqimil walidi wa minadh dhalli alwajidi faman taba ilallahi taubatan nasuha insyaallahu hafidhihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khatayahu wa dhunubahu. Allah subhanahu wa ta'ala itu gembira dengan taubatnya orang-orang yang taubat. Makanya aja pada nyepelehna karo wong-wong sing ahli maksiat niku aja. Wong-wong sing tukang maksiat aja disepelehna nang sampean. Nek ujuk-ujuk wong kowe mau taubatan nasuha, taubat sing bener-bener taubat, lho sampean kalah. Gini mboten? Misalnya si A ini tukang maksiat, yang pada akhirnya orang yang tukang maksiat ini bertaubat, lah sampean ngomong lah maksiat wae, nah sampean sih dadi dosane akeh. Nggih ta? Ngaten. Nah sing tukang maksiat karena taubat akhirnya bersih dari dosa. Kan udah disebutna Allahu afrahu bi taubati at-taibi, ya kan? Allah itu lebih gembira dengan taubatnya orang-orang yang taubat dibanding kegembiraannya orang-orang yang kehausan mendapat minuman, orang yang mandul memperoleh anak, dan orang yang tersesat ditemukan. Maka siapa saja yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan membuat lupa malaikat-malaikat pengawasnya, anggota badannya, dan tanah di bumi keseluruhannya terhadap segala kesalahannya dan dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas. Tadi angger wong kok bertaubat nasuha, bertaubat dengan bersungguh-sungguh, Allah akan buat malaikat semua makhluk lali sing kudune dicatet dadi ora dicatet. Nggih ta? Tapi sing taubatan nasuha, makanya aja gegabah sampean. Ngoten. Paham kira-kira nggih? Allah akan membuat lupa malaikat-malaikat pengawas. Ngoten niku. Aku nulis ora iso aku kelalen, oh ya nulis apa ya? Akhirnya dileken nang Allah. Karena Allah itu lebih gembira kepada orang-orang yang bertaubat. Tapi ukur tobat-tobat tok taubatan nasuha ini. Tobat yang sungguh sebener-bener yang tobat, orang ketobat-tobatan. Niku ngoten niku nggih. Mudah-mudahan